Halo, berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. This is your tools to feed your soul. Bersama saya ada seseorang yang saya mengenal, tapi beliau mungkin nggak kenal saya karena saya kenalnya lewat sosial media, seliweran, temennya artis-artis luar biasa banget. Dan akhirnya saya berkesempatan ketemu langsung. Ini seorang fashion choreographer handal ternama dan senior di Indonesia. Namanya Edwan Handoko, tapi orang-orang mengenal dengan Papa Edwan. Apa kabar? Baik, Mas Denny. Aku suka itunya loh. Apa? Ini memang brand sendiri atau Ini kita bilangnya apa sih ini tuh berarti? Ini outer. Kita Outer bilang ya? outer ya. Ini dari Studio 133 Bian. Oh, ya. Indonesian designer salah satu. Iya dong. Desainer Indonesia yang senior. Oke, itu jamnya juga. Saya tuh kalau ketemu sama istilahnya orang yang kerja di bidang fashion seperti itu, fashion designer, fashion choreographer, belajar. Karena kesempatannya untuk nyontek secara langsung walaupun lihat di majalah atau di ini sosial media ya. Cuman ini satu hal yang memang ketertarikan terhadap fashion ini dimulai dari awal atau ketemunya karena ini kan di podcast Mata Telinga, Iya, Mas. kita itu ngobrol dengan orang-orang yang kuliahnya kemana, profesinya apa. Sama kayak saya kuliahnya seni rupa di ITB, ya walaupun itu ke seni ya, tapi jadi pesulap, terus sekarang buka kartu, begitu. Iya. Papa Edwan ini gimana sih ceritanya dulu itu? Oke, kalau memang melenceng sih Mas dari NH ya? NH ya, Iya. melenceng dari pendidikan gitu. Aku dulu kuliah di NH karena emang dulu pengen kerja di hotel. Oh, jurusan apa dulu? Jurusan room division. Room division, jadi Iya. memang bener-bener pengen di hotel ya? Pengen di hotel gitu loh. Tapi memang dari kecil aku tuh seneng banget sama seni, seneng banget sama fashion gitu. Emang dari dulu tuh ya suka gambar-gambar, suka pakai baju matchingin baju, Matching, terus seneng juga bikin koreografi. Aku dulu seneng nari, Oh. tapi nari ecek-ecek lah, nari abal-abal gitu. Maksudnya bukan yang ditekunin secara profesional untuk itunya gitu loh. Nggak pernah belajar juga, tapi emang dari kecil suka nari-nari. Terus zaman kuliah dulu suka bikin dance SMA, kuliah bikin dance group, terus sama teman-teman cheerleader bikin koreografi. Jadi emang udah senang ke sana gitu loh. Keturunan atau memang nggak ada yang di seni nggak ada? Gak ada dari Orang tua apa latar belakang ininya profesi? biasa, mama ibu rumah tangga, papa karyawan swasta. Jadi darah seni itu tiba-tiba ada aja ya? Ada, cuman dari kecil gitu suka nyanyi. Pokoknya suka gitu deh Mas. Iya. Suka nyanyi, suka nari, suka ya yang berbau seni dan fashion. Mengekspresikan ya? Gitu. Zaman kuliah juga gitu, melatih cheerleader, dibayarnya juga sedikit banget atau malah nggak dibayar atau dibayar nasi kotak, dibayar yang kayak gitu loh. Tapi di Bandung berarti? Kalau SMA di Jakarta, kuliah di Bandung. Oh kuliah loh. Sekarang kalau memang di Jakarta, biasanya kalau para penonton di sini itu anak-anak di daerah, mereka oke lah nggak punya pilihan. Tapi kalau di Jakarta kan bisa sekolah seni, sekolah ya di IKJ aja ada banyak macam jurusan. Iya. Di Bandung itu ada sekolah tinggi seni tari juga ada. Iya. Kenapa kok nggak ke sana? Kenapa lebih ke perhotelan? Karena memang dulu mikirnya, ya kan kalau zaman dulu ya Mas, ibarat kata gini, kalau orang tua pengennya mungkin dokter, insinyur, Iya, gitu iya, kan. Kalau sekarang kan anak-anak pengen jadi YouTuber, jadi apa gitu kan. Ya aku dulu pengen jadi orang kayaknya kerja di hotel tuh seru ya, Iya, gitu. keren gitu ya. Ganteng, pakai cantik, jas, ya. pakai dasi gitu Iya, kan. iya. Enak kali ya gitu. Jadi ya pemikirannya simpel aja gitu maksudnya, dan kebetulan papa mama juga dari dulu sangat bijaksana, maksudnya mereka nggak pernah mengekang apa yang kita mau gitu. Iya. Dari kecil lo mau nari, mau nyanyi, mau ini, yuk kita dukung. Gitu, ikut sanggar cerita, ikut ini, ikut itu, ikut lomba. Papa mama selalu ngedukung. Jadi nggak pernah enggak, selama itu baik ya. Iya. Gitu. Artinya semua yang diperoleh ini pun itu karena dukungan orang tua. Karena ada juga yang memang kayak saya dulu juga disuruh jadi dokter. Iya kan? Sekolahnya seni gitu. Iya. Tapi akhirnya setelah sekian lama baru mendukung. Tapi kalau ini orang tua dari kecil memang. Dari kecil papa, maksudnya aku disekolahkan di sanggar cerita. Dulu aku sampai rekaman sanggar cerita tuh. Yang judul apa? Aku dulu punya hampir semua kaset. Aduh, banyak Mas. Balada Panti Asuhan yang aku ingat, terus Kiki Kelinci lah. Jadi dulu masih kelas 4-5 SD gitu. Aku sekolah sorenya aku
belajar acting di Sanggar Cerita itu. Abis gitu ternyata dulu namanya tuh Sanggar Prativi. Iya. Yeah. Terus aku bisa nyanyi gitu kan, rekaman nyanyi segala macam. Jadi di albumnya ngisi suara terus nyanyi. Tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bulan ini dipanggil ke kantor gitu. Habis selesai latihan gitu kan kalau seminggu tuh 2 kali gitu ya. Manggil apa? Nih dapat duit 15.000. Sementara iya kayak dulu kan 150.000 kan itu. Iya, sementara dulu aku kalau nggak salah dulu naik kendaraan aja cuma 50 perak. Iya. Anak kecil 15 ini dapat mama juga. Wah, Mas Edwan udah bisa dapat duit nih gitu. Tapi emang ngerjainnya seneng aja gitu loh, Mas. Jadi nggak kepikiran juga sih. Cuman kalau sekarang, maksudnya kalau Papa Edwan ini lahirnya di zaman sekarang bisa jadi YouTuber yang wah, amin. Soalnya banyak sekali yang, tapi kebanyakan seninya peran ya berarti ya waktu itu. Macam-macam, Mas. Macam-macam. Aku nyanyi dulu juga ikutan lomba nyanyi, sempat juara DKI, tapi ya udah akhirnya lama kelamaan pas udah kuliah nyanyi cuman buat gitu doang, jadi nggak nyanyi gitu. Sekarang apalagi suruh nyanyi, kenapa sudah ngos-ngosan? Ya tapi kenalannya penyanyi semua loh. Iya kan? Afgan tuh salah satunya saya sering lihat nih. Oke, balik lagi. Tapi kalau Papa Edwan, itu tuh kapan ditemukan? Kan brandingnya kuat banget tuh, Papa Edwan gitu. Itu yang atau ada yang manggil duluan gitu? Ada. Maya Estianti. Maya Estianti. Itu manggil duluan tahun? Iya. 2000 awal Geng Tempe itu 2000 berapa ya? 2008. 2008? Sekitar 2008, 2010-an kali ya. 2010? Iya, mungkin sekitar segitu kalau 2008 masih Maya Ahmad nih. Kayaknya pokoknya enggak, Maya udah sendiri dia. Oh, udah sendiri waktu itu. Udah. Maya udah sendiri, terus kita punya Geng Tempe karena sering ngumpul, kita sama-sama gila-gilaan semua. Ada Maya, ada Shanti, ada Dewi Sandra, ada Mechan, ada Edric, ada Aming. Iya. Titi Rajo Bintang. Segala macam. Oh, dulu Titi Syuman. Dulu masih zaman Titi Syuman. Elo. Elo segala masih pada ngumpul gitu. Di mana? Di Jaksel atau di mana tuh waktu itu? Dulu biasa kita ngumpul di rumah Maya di Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Di rumah Maya, kalau nggak di tempat siapa ya? Julie, Cathy, Julie Estelle, Cathy Sharon gitu. Afgan masih meniti karir ya zaman dulu itu. Udah lumayan sih. Udah ya? Afgan 2000. Oh ya 2010 ya. Udah. Itu 2005 okay. dia dulu. Iya, udah oke. Gitu. Terus ya udah terus tiba-tiba aku juga lupa ya. Kejadiannya opo? Biasalah berkata kan kita keluarga tuh main papa mamahan gitu terus. Ya nih si Papa Edwan apa segala macam. Ya udah terus akhirnya sekarang ya udah panggil Papa ya udah Papa Edwan dan lumayan membantu ternyata jadi branding ya udah gitu aja sih. Ya, tapi kalau masuk ke phonebook saya sih ya, yang ada nama banyak Edwin. Edwan itu tuh Edwin baru satu. Edwin nggak ada kan ya makanya. Jadi beruntung juga namanya Edwan bukan Edwin. Biasanya kalau nggak Edward. Ya Edward betul Edwin. Cuman itu tadi setelah itu terbranding itu tadi berarti kan diantara banyak gift dan talent. Kenapa akhirnya memilih yang kalau orang ditanya itu ke itu tadi fashion. Choreographer. Padahal kan bisa semua. Sebenarnya kan bisa apa aja kan di sini. Kenapa larinya ke situ? Apakah mengkoreografi sebuah pertunjukan busana ya seperti itu? Itu adalah satu hal yang akhirnya ditemukan paling diinginkan atau bagaimana? Iya. Jadi emang aku dulu kan ibarat kata coba sana sini ya Mas. Maksudnya dari anak kecil yang ibarat kata ngalir aja, senang ini, senang itu, makin lama makin gede, makin dewasa. Gue kayaknya gue tuh nggak pede ternyata kalau di mana di depan layar gitu. Terus aku senang sekali mengkoreografikan, senang sekali membuat sesuatu yang dari enggak jadi iya. Enggak ada itu dari enggak ada atau dari enggak ada jadi iya. Misalnya kan gini, kayak fashion show koreografer itu kan kita dari yang misalnya Mas Denny desainer gitu, dari yang gue pengen bikin acara. Ayo kita pikirin bikin acara kayak gimana. Oke, aku lihat bajunya Mas Denny kayak gimana yang mau dikeluarin. Nanti bagusnya kayak gini, ruangannya di sini, dekornya di sini. Walaupun bantuan dengan tim ya. Semuanya kita biasa meeting dengan tim, tapi memang akhirnya keinginan itu akhirnya makin mengerucut gitu loh Mas. Maksudnya ternyata nyoba dari bener-bener aku tuh nyoba gara-gara temen gitu. Maksudnya dari kerja dulu kan kerja di hotel kan. Kerja di hotel. Tapi di hotel pun aku ibaratnya gini, suka fashion show-an. Maksudnya emang yang ya udah emang iseng aja gitu loh. Terus
ada teman nawarin gitu, lo bikin ini, kita butuh koreografer nih. Oh tadinya dulu sebelum itu aku jadi penata gaya. Sebelum di hotel? Iya, setelah di hotel, Oke. aku ditarik untuk jadi penata gaya, pengarah gaya, tapi untuk majalah, Stylist untuk foto. berarti ya? Iya. Tapi bukan stylist banget, maksudnya ya antara ya bisa dibilang stylist juga sih. Cuman terus makin kesana kan lu misalnya pegang iklan, ngarahin gaya buat foto, buat ini, itu lama-lama ditawarin juga, ini ada fashion show, lu coba deh. Aduh, gua nggak bisa. Itu di mana pertama kali? Pertama di Fashion Cafe. Fashion Cafe. Itu ada Fashion Cafe. Aku ingat. Desainernya siapa ingat? Aduh, desainernya siapa ya? Aku tuh lupa. Tapi tawarannya datang dari? Datang dari teman aku. Gitu. Dari dulu model namanya Noni Cirilda. Gitu. Terus dia, lu bisa kok coba. Tapi memang dulu itu aku bergaul, bener-bener gaul sama teman-teman model. Gitu. Emang udah punya temen lah gitu, lingkungan yang model-model. Mungkin mereka juga melihat bahwa oh bisa nih gitu, ada bakat gitu kan. Terus ternyata coba, ya udah gitu. Kita coba bener-bener nol Mas, nggak ngerti, nyemplung aja. Zaman sekarang orang-orang kalau nggak ngerti kan bisa lihat YouTube, bisa, ditiru. Dulu kan nggak ada. Itu gimana? Zaman itu ya dulu datang aja karena mungkin gini, aku berteman dengan model, dia fashion show, aku ngeliatin, oh prosesnya kayak gini ya, gitu. Aku ngeliat, oh kalau di backstage tuh kayak gini ya, gitu. Maksudnya kalau aku bilang ini gift dari Tuhan sih, maksudnya aku dikasih akses buat melihat itu semua. Which is mungkin kalau aku nggak kenal model-model, nggak akan dapat. Gimana caranya aku bisa lihat? Sekolahnya kan di situ. Sekolahnya di situ gitu kan. Dari yang misalnya cuman nemenin gitu, maksudnya, yuk gue datang temenin gue dong Wan, gini-gini. Akhirnya datang lihat prosesnya, coba yuk, coba yuk gitu. Akhirnya ya udah dicoba dari yang kecil, terus aku ingat banget honor pertama tuh 200.000. Tahun? Ya itu 2002. 2002 ya? 2002. Gitu. 500.000. 200.000. 200.000. Malah sebenarnya habis 200.000 itu tuh ada dulu juga yang namanya Gebyar BCA. Indosiar. Iya. Aku ingat aku dibayar 150 Mas. 100 atau 150 ya? Itu belum zaman transfer kan? Amplop gitu berarti? Iya. 150.000 gitu, tapi senang aja gitu. Iya. Zaman itu 1,5 juta sih, 150.000 kalau sekarang ya. Iya kan gitu. Jadi lumayan ya gitu loh, gitu. Ya udah akhirnya nyoba lagi, terus ditawarin The Plaza yang Metro TV. Ya udah akhirnya terus dari yang kecil, terus kenal desainer yang bagus, kenal makin lama makin ilmunya makin bertambah banyak, puji Tuhan. Terus kenal, ya akhirnya ya pengalaman ya Mas, jam terbang, ngebawa itu semua, jadi bisa kenal desainer-desainer yang besar, desainer yang bagus, terus bisa show di luar negeri, bisa show, ibarat kata untungnya lagi, aku dapat pengalamannya banyak gitu, dengan tantangan-tantangan yang emang banyak banget di fashion show. Oke, stop dulu. Luar negeri dan tantangan nanti dulu. Aku minum ya Mas ya? Mau nggak silakan. Susah nih. Nggak apa-apa, minum dulu nanti kita lanjut. Iya, bentar ya Mas. Cuman kok bisa dapet yang warna pelangi gitu sih? Aku nggak pernah lihat loh. Oh iya. Aku minum juga. Sorry ya. Ya, oke. Yang itu kita tahan dulu. Cuman pertama kali agar jadi contoh, karena para penonton saya ini ada anak-anak zenial ya, yang lahirnya tahun 2000-an, umur baru 20-an. Mereka mau memulai sesuatu tetapi mereka takut. Nah, di sini saya mau ada komparasi dan benchmark, jadi studi banding. Papa Edwan aja zaman dulu belajarnya itu tuh bener-bener cuman kalau pas diajak fashion show kan saat itu diinget-inget. Zaman itu handphone mungkin belum bisa ngerekam kan ya? Diinget-inget, pulang terus dibayangin. Kalau sekarang anak-anak kan mau jadi apa tinggal di YouTube, banyak seperti itu. Nah, apa yang membuat Papa Edwan dulu kok pede-pedenya gitu loh? Fashion show pertama, berani. Biar bisa diambil nih semangatnya. Ya emang ibarat kata gini, gue coba deh gitu. Karena kalau nggak dicoba, ya udah nggak bakal kejadian kan Mas, gitu loh. Memang ya ada rasa takut pasti ada. Gila ya, nih gue sekarang dilihat orang datang ke sini makan minum beli cover charge plus bayar cover charge. Nanti kalau jelek gimana gitu. Jelek gimana ya? Tapi kalau gue nggak nyoba,
Kapan gue nggak ini gitu. Karena emang aku dulu juga maksudnya makin dewasa makin besar, kayaknya bikin fashion show kok seru ya. Panggung fashion show kok seru ya. Iya. Gitu aku lihat beberapa senior di luar negeri dan di Jakarta misalnya yang yang udah berkecimpung, hebat ya mereka bisa begitu ya gitu loh. Jadi aku juga oh yaudah bisa kali nih gitu. Ya kalau misalnya emang ternyata gue gagal, ya nggak apa-apa gitu. Mana ada sih semua yang langsung berhasil. Betul. Semua kan pasti pakai proses. Iya. Jadi aku percaya kalau misalnya lo mau, lo bisa kok. Iya. Gitu. Jadi ya udah, ya coba aja gitu. Kayak dulu gitu misalnya aku nyanyi dulu ya sempat juara-juara lah pas SD, SMP juara nyanyi. Tapi memang pas kesininya kayaknya gue nggak deh gue buat di mana di depan orang. Gue kayaknya orang yang anaknya di belakang panggung, di belakang layar aja deh gitu. Nggak apa-apa, itu kan pilihan ya mas. Iya. Ngapain gue pengen gue tampil, gue berusaha harus memaksakan yang sesuatu yang belum tentu pas di gue juga. Betul. Kalau fashion kan aku emang senang bikin sesuatu, bikin koreografi dari kecil aku suka gitu. Ya udah kenapa nggak nyoba aja sih gitu. Dan ternyata kan ya kalau kita ikutin passion, kalau memang kita sungguh-sungguh konsisten passion, pasti kerja keras nggak akan sia-sia kan mas. Gitu loh. Betul. Gitu. Jadi ya banyak sekali yang aku dapat. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau yang sekarang memang kepengen anak-anak sekarang mau mencoba, coba aja yang emang yang kamu mau. Yang jelek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya gagal juga. Nggak semua orang sukses langsung sukses kok. Iya betul. Pasti ada proses. Betul. Gitu. It takes me 20 years buat di sini buat ketemu Mas Denny di kita podcast kan nggak yang kemarin aku baru jadi terus langsung diundang gitu kan. Betul. Dan itu pasti melewati kegagalan juga. Iya. Boleh cerita nggak ada satu kalau di-consider kegagalan tapi yang diingat-ingat dan kalau diceritain ke orang agar orang ini nggak jangan sampai deh kejadian kayak gitu. Ada kejadian apa waktu itu? Kalau yang aku ingat ya. Karena kegagalan kan nggak harus dari diri kita. Iya. Karena kan sebagai fashion choreographer tuh koordinasi sama banyak orang. Iya. Tiba-tiba salah satu modelnya ngambek atau telat datang atau apa yang pernah terjadi? Ada beberapa. Kalau aku mikirnya waktu itu aku sempat ibarat kata ada beberapa orang yang nggak suka. Karena? Sama aku. Ya biasa lah mas, mungkin persaingan. Oh lah, tapi kalau itu kan saya juga ada. Semua orang juga pasti ada. Iya, ini apa yang terjadi? Iya, mereka membentuk kelompok. Terus menjelek-jelekan aku, terus mengadukan aku misalnya gini, Mas Denny penyelenggara, Mas Denny mau pakai aku sebagai, mereka bersekutu karena nggak suka, 1, 2, 3 orang nggak suka, ya karena persaingan ya. Terus kita nggak mau ada Edwan di situ, gitu. Itu yang membuat aku sampai dulu aku sekitar 2 bulan aku drop, maksudnya. Kok ada ya orang jahat ya? Kan gue gak jahat sama lo. Iya. Gitu. Aku gak tahu kenapa. Itu juga awal-awal banget sih mas. Dan aku mungkin itu, aku lagi meniti karir. Mungkin aku juga puji Tuhan bagus ya. Jadi mungkin ada yang gak suka kan. Namanya persaingan bisnis atau apa gitu. Ya kayak gitu. Aku sampai kaget. Sampai berkata kliennya Mas Denny tuh misalnya bilang ke aku, Wan ini si ABC ke kita. Mereka bilang kita gak mau ikut event ini kalau ada Edwan. Gitu. Aku bilang, hah? Oh iya, gue bilang itu. Iya, kita juga tahu padahal yang kita lihat, maksudnya yang Mas Denny lihat sebagai klien, hubungan kamu baik ke mereka juga. Aku nggak tahu ya, aku bilang gitu. Sekarang balik lagi ke Bapak Ibu, kalau memang misalnya menurut Bapak Ibu aku pantas mengerjakan pekerjaan ini, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kalau misalnya pun nggak apa-apa. Saya mundur, saya menerima dengan ikhlas gitu. Tapi akhirnya mereka bilang, enggak kita nggak ada masalah sama kamu, kita nggak ada ini, justru kita pertanyakan orang-orang ini, gitu loh. Ya, at the end mereka juga tetap pakai aku dan sampai sekarang pun juga mereka masih pakai aku dan orang-orang ini yang sekarang malah nggak tahu kemana. Maaf, tapi ini saya bisa ngerasain banget, Bapak, karena saya pun pernah di posisi yang sama. Iya kan? Saya diundang di acara TV untuk acara magic show, tiba-tiba bilang, ini magician ini 3 orang itu nggak mau satu panggung sama saya. Nah, jadi kalau saya di situ, mereka ini nggak mau. Nah, jadi kan saya juga ngerasa, ya kalau gitu daripada nanti acaranya gagal, ya udah deh, nggak usah pakai saya gitu. Tapi waktu itu kejadiannya akhirnya saya memang nggak dipakai, mereka dipakai terus gitu. Tapi ya saya merasa ya itu sesuatu yang wajar lah terjadi. Tapi yang lucu itu tadi, saya nggak tahu salahnya apa.
Tapi 3 ini tuh setiap renteng gitu, misalkan ada acara, kan ada nih acara misalkan diundang di Family 100, Iya. ya kan, magician versus magician gitu. Iya. Itu kan orang TV kadang nggak tahu nih. Iya. Di telepon saya dipasangin nih sama magician itu. Iya. Tiba-tiba dia bilang, dia nggak mau katanya sama Mas, maunya sama ini aja gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ya saya pikir ya itu hak mereka lah. Iya. Tapi saya nggak pernah punya masalah. Benar. Dan selama kita nggak punya masalah, ya sudah. Kan Iya, dia yang punya problem. masalah. Iya, makanya yang penting kita do our best. Betul. Kita mengerjakan sesuatu dengan Nggak pernah benar. punya maksud untuk Nggak punya apa-apa. maksud apa-apa gitu loh. Ya kalau misalnya persaingan bisnis, kalau aku percaya rezeki Tuhan yang atur. Iya, betul. Rezeki nggak pernah ketukar kok Betul. gitu loh. Jadi aku sih percaya banget sama itu. Amin. Nah, keluar negeri. Itu pertama kali keluar negeri. Untuk kerja. Ya kerja, otomatis kan terus kalau di Indonesia kan ya sudahlah, udah dikenal gitu. Tapi pas di luar negeri, sama dong kayak saya nih misalkan, saya pernah perform di luar negeri. Iya. Kan saya ngerasa kayak, aduh nanti sebagai magician, performer dari Indonesia, ini alatnya kok gitu, ini kok gitu. Pernah punya perasaan begitu atau apa waktu pertama kali? Pertama kali iya sih, gitu. Aku pertama kali tuh kemana ya? Show di luar itu kalau nggak salah Washington DC. Langsung ke Washington DC. Iya. Di Washington DC. Itu Jakartanya Amerika. Iya. Bersama Indonesian designer juga, gitu. Aku tuh lupa siapa apa. Oscar Lawalata, Didi Budiarjo kalau nggak salah. Oscar Didi Budiarjo sama Priyo ya. Kalau nggak salah, seingat aku ya. Iya. Gitu. Berapa hari? Show-nya sih cuman 1 show. Maksudnya tapi persiapannya kan? Oh, persiapannya lumayan, sekitar kan persiapan dari Jakarta. Terus baru di sana kita sempat audisi model dulu. Oh, oke. Gitu, sempat audisi model-model karena kita kan nggak tahu model-modelnya kan, Iya, belum iya. ini. Terus ya udah ngerjain event itu. Gitu. Tapi mereka juga profesional ya, nurut sama fashion koreografer yang Iya. memang dibayar untuk melakukan itu ya. Iya, mereka profesional. Gitu. Karena juga maksudnya dari sini juga sistemnya udah maksudnya kayak aku bekerja sama dengan desainer dengan IO-nya gitu udah terjalin baik. Jadi di sana ibarat kata memang tinggal penyesuaian aja sih. Iya, Mas. tinggal mindahin tempat aja. Pindahin tempat, tapi memang lebih mandiri. Mandiri gimana tuh? Gini, kalau di Jakarta aku biasanya nih kalau show di luar aku sendiri. Maksudnya nggak dipakai asisten. Kalau di sini Iya, bisa iya. pakai 4 orang 5 Betul, orang asisten. betul. Nggak nih, kalau di sana rata-rata aku bisa sendiri. Kita dulu tuh zamannya kita nyiapin mixtape, ya nyiapin CD. Iya, Zaman dulu CD tuh masih CD kita. Aku minta dengan musik dari sini. Iya. Di sana tinggal dibawa, kita kasih ke operator yang menjalankan di sana. Oke. Terus biasanya kan kalau di sini apa-apa aku tinggal perintah ya, maksudnya asistenku aku butuh ini A B C D gitu. Kalau sana kan aku maksudnya nggak bawa karena mungkin juga ya kalau bawa kan berarti kan biaya membengkak ya, betul. gitu. Jadi ya semua dipersiapkan dari Jakarta. Terus di sana misalnya untuk aku perlu orang di belakang di backstage nih buat atur keluar masuknya model. Kayak show directornya. Ya, bukan show director, backstage crew. Oh iya betul, yang pakai HT biasanya. Ya, aku di sini kan bisa 4-5 orang di belakang panggung. Betul. Di sana kalau bawa dari sini berapa Iya, gitu kan? bayar di sana juga mahal. Iya. Tapi ya memang maksudnya dibukain jalan misalnya kayak banyak anak Indonesia yang kuliah. Jadi aku Iya. ya kan gitu. Ya, Jadi emang biasanya kalau udah itu kita kontak-kontakan sama mereka sama si siapa sama biasanya dari konjennya dari PAAI ya, Persatuan Mahasiswa betul ya? Ya itulah pokoknya kayak gitu biasanya aku minta dong disediain ini gitu. Tapi mereka kan juga mungkin anak kuliahan Mas belum nggak tahu ngerti gitu. Iya. Ya aku yang ngajarin. Gitu, jadi diajarin ini caranya gini. Lo standby di sini, kamu nanti barisin model. Ya kayak yang aku lakukan di Jakarta, tapi bedanya adalah kita gunain teman-teman yang di luar negeri. Gitu. Jadi emang ya ibarat kata kan berarti kan aku biasanya di sini apa-apa ada asisten, sekarang sendiri. Harus mandiri. Terus ibaratnya kita semua kerja keras karena di sana juga mungkin biasanya berentengan bawa 20 baju. Betul. Orang-orangnya belakang banyak. Ini kalau di Indonesia biasanya kita dibawain juga. Paling cuman 2 orang di sana dan asistennya. Yeah. Ya aku juga ngangkat-ngangkat ngangkat-ngangkat standing hanger bantuin mereka. Jadi emang harus ekstra kerja keras, tapi buat aku itu nggak masalah karena banyak banget ilmu yang didapat. Karena biasanya kan suka di lapangan suka ya beda lah ya. Betul. Sama sini keadaan kan udah pasti beda. Tiap negara kita benar-benar suka meraba. Gitu. Jadi ya banyak belajarnya. Mungkin karena dari awalnya otodidak. Dan memang ya sudah apapun itu dipecahkan sendiri akhirnya bisa begitu. Ya udah jadinya
ya udah belajar aja sembari ibarat kata jalan-jalan, ya nggak Iya. Mas, jalan-jalan terus kenal orang-orang, Betul. terus belajarnya lagi banyak lagi suka ada kejadian apa yang nggak tak terduga. Tak terduganya apa misalkan? Misalnya kayak apa ya, ternyata lokasinya mungkin tidak memungkinkan gitu, misalnya kayak alur dari backstage-nya tuh agak sulit. Oh, oke. Iya, Jadi iya. banyak banget karena kalau udah fashion show tuh suka ada aja Mas drama-dramanya. Banyak banget gitu, misalnya banyak lah soal model, kendala misalnya attitude, ya kan? Terus apalagi ya, banyak lah pokoknya kalau di luar tuh suka masalah-masalah yang kita nggak duga-duga ada aja. Iya ya, saya baru tadi setelah ngobrol sama Papa Edwan ini baru kebayang tempat dia ganti baju, terus baju itu harus diatur di mana dan sebagainya. Itu semua Iya. berarti kan dirimu yang harus memastikan fixated itu di Iya. tempat yang pas gitu. Iya, biar alurnya enak, biar waktunya efektif. Karena kan ganti baju kan juga sulit ya. Betul. Gitu, maksudnya ganti baju ya kalau bajunya gampang, kalau bajunya susah. Gitu. Jadi emang harus dipikirin semuanya secara detail. Nah, kalau pas di sana akhirnya kenalan sama desainer-desainer di luar negeri itu bagaimana sih mereka itu pandangannya terhadap desainer di Indonesia? Ya kalau mereka sih rata-rata sih pada suka ya sama desainer Indonesia gitu, maksudnya. Karena emang desainer Indonesia juga nggak kalah sih Mas. Oh iya. Iya, gitu maksudnya. Dan aku juga kebetulan kalau pas kemarin pergi itu sebelum pandemi ya. Itu dengan desainer-desainer emang yang sudah berkompeten semua. Oh, contoh nama kalau yang di luar. Apanya nih? Yang kenal dan akrab. Oh, desainer luar Iya, maksudnya. desainer luar. Kalau desainer luar sih malah aku jarang kontak-kontak kan. Oh gitu. Gitu, kalau paling desainer Singapura Oh, gitu. oke. Gitu. Coba kalau Jakarta kan biasanya kan memang kalau aku biasanya kalau ke luar negeri memang bersama desainer Indonesia. Oh iya betul, maksud saya tapi pas di sana akhirnya ketemu nggak sama desainer luar? Kalau aku sih jarang ya, malah jarang karena biasanya mereka udah punya tim sendiri, udah Oh, oke, ini iya. segala gitu loh. Gitu. Karena memang biasanya kalau yang di luar itu akhirnya ya udah besar-besar sih Mas gitu. Aku bener sih pengennya begitu, pengen ketemu desainernya Balenciaga saya, tapi belum. Terus ini kan sama lah ya seperti industri televisi dan sebagainya. Orang itu cuma lihat kerennya aja kalau di model. Iya. Anak-anak mungkin itu melihat dia tinggi sedikit, cantik sedikit, dia berpikir aku pengen jadi model. Tapi setelah ngobrol ini dan saya juga ngobrol sama beberapa teman, ada yang desainer juga, ternyata dunia ya itu tadi ya, model atau fashion itu kejam juga dan memang benar-benar harus disiplin ya. Iya. Boleh diceritakan kayak gimana sih itu? Fashion mungkin orang kalau ngelihatnya glamor ya Mas gitu. Betul. Lo pakai baju bagus, lo pakai sinar Kelihatan lampu, cantik ya, terus, di ganteng makeup. terus. Tapi nggak tahu kan, kalau udah fashion week, apalagi namanya JFW Mas, kita standby jam berapa Mas? Jam 4 pagi. Masa? Iya, Ngapain? rehearsal. Itu untuk show jam? Untuk show sehari itu bisa 7-8 show Mas. Start dari jam 1 siang, itu udah sampai jam 9-10 malam tuh udah di jadwal Maaf loh, fashion Bapak week. Edwan, maksud saya nggak nyamain ya, tapi Iya. tukang bangunan aja yang kerjanya keras itu baru mulai jam 7 pagi loh. Iya. Ini jam 4 pagi. Jam 4 pagi, model tuh ada yang ibarat kata mereka bangun jam 3 udah tidur di lokasi. Kalau aku datang tuh jam 4 udah ada yang masih pada tidur pakai selimutan gitu. Kondisinya seperti itu gitu. Oke. Jadi memang kerja keras ya Mas gitu, bukan cuman Iya, glamornya iya, aja betul, gitu. betul. Kita jam 4 pagi, jam 5 itu harus rehearsal. Karena misalnya show-nya ada 8 sehari kalau Jakarta Fashion Week ya. Oh, dan sebelum buka mall ya biasanya. Iya, itu kalau di mall harus sebelum buka mall, which is Iya. jam 7 kita Iya, kalau di betul. mall. Tapi kalau yang udah Jakarta Fashion Week itu kita bisa jam 4 pagi gitu. Karena harus jam 5 latihan, jam 6 latihan, sampai jam 10, jam 11 tuh harus sudah selesai. Karena jam 1 udah harus mulai. Oke. Dan kita kan harus make up. Betul. Jadi emang kerja keras di situ gitu. Jadi aku bangga banget sama model-model Indonesia karena mereka ya kalau emang misalnya udah harus seperti itu, harus melaksanakan kewajibannya ya gitu ya. Mereka memang harus ya lo pagi jam 4, jam 5. Ya udah, sebelum jam 5 kurang seperempat udah datang. Jadi kita jam 5 udah bisa mulai. Oke. Gitu. Ada kerja keras di situ. Terus mungkin orang juga kalau ngelihatnya glamor ya, abis GR kita harus make up. Abis itu ya harus menunggu kadang ya kalau misalnya pas nunggunya cepet,
Kalau misalnya ternyata kita nunggunya kebagian show-nya yang malam, Betul. harus nunggu lagi. Gitu. Jadi emang banyak ya harus kerja keras di situ. Oh, oke. Disiplin. Nggak boleh telat. Aku paling marah kalau ada anak telat. Oke. Gitu. Karena kalau satu telat mempengaruhi mood yang lain. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Misalnya harusnya model 50. Ada 3 atau 4 yang telat. Akhirnya Yang 40 sekian itu iya, ya. bolong. Aku nggak bisa menggambarkan nanti bagusnya show akan seperti apa karena masih ada titik-titik yang bolong. Sebentar. Saya tuh baru ngeh loh. Ini koreografi. Artinya kan lagu itu harus mengalir. Iya. Dan itu kan sama kalau kayak sendera tari terus tiba-tiba ada yang bolong ya jadinya nggak kebayang orang. Iya. Kan? Iya, seperti itu. Iya, Gitu. Jadi emang harus ya teamwork ya Mas ya. Iya. Kerja keras, teamwork gitu. Karena kita juga nggak bisa kalau aku juga bergantung sama yang lainnya. Betul. Sama orang lighting juga, sama orang sound system juga. Jadi emang kita kerja keras sih satu tim, nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Aku nggak bisa jalan kalau aku nggak ada model. Betul. Kalau aku nggak ada music operator, nggak bisa. Dan urutan baju tuh Papa Edwan juga yang ngatur kan berarti? Enggak, kan? biasanya iya, tapi enggak, itu biasa kita konsultasi sama desainer, Mas. Oh, barengan. Barengan. Oke. Misalnya baju ada 50. Oke, kita pengen misalnya yang pertama keluar yang casual dulu. Ya. Ya oke. kan? Jadi diatur dulu baju yang casual. Kalau di sana kan musim atau Iya, ini, gitu. Casual nanti udah tengah-tengah ada yang buat sore-sore koktail. Ada lagi nanti yang malam yang berat-berat. Oke. Yang buat acara resmi gitu biasanya, tapi tergantung. Cuman sama rata-rata bisa kita discuss sama desainer nanti jadi kita ketahuan. Nah, pas discuss ada nggak desainer yang ini considernya tuh nyentrik. Jadi dia tuh pengennya kayak yang meminta sesuatu yang Papa Edwan waktu itu harus berpikir misalkan gue mau modelnya akan melakukan ini atau apa. Pernah nggak kejadian gitu? Banyak, Mas. Karena emang puji Tuhan juga nih. Aku apalagi di tahun kemarin sebelum pandemi ya, itu aku terima banyak sekali show-show yang aneh-aneh. Contoh? Aneh-anehnya tuh maksudnya aku senang banget dan akhirnya jadinya beberapa klien, beberapa teman desainer, beberapa brand memilih aku karena memang aku spesialis untuk yang ajaib-ajaib lah ibarat kata gitu ya. Oh begitu. Aku pernah show di MRT. MRT lagi jalan. MRT jalan. Itu MRT-nya tadi bingungnya masih belum selesai. MRT-nya jalan. Iya, itu di acaranya Hard Rock FM. Fashion Rock namanya. Oke. Iya. Jadi MRT jalan kita fashion show, tapi ya kita udah latihan dulu udah apa. Tapi gitu. pakai stiletto gitu atau Pakai stiletto. Bisa bayangin nggak Mas? Jadi pas yang kita harap kemarin itu kan jadi kan undangan gitu ya. Tapi undangannya membludak. Jadi pas latihan kan kosong itu MRT. Oh bener. Ya kan? Nggak GR ya? Iya kita GR jam 10 pagi. Ya maksudnya nggak kayak GR itu. Nggak kayak GR. Model jalan susah. Ya dong. Tiba-tiba orang pada foto-foto apa semua segala macam. Tangannya kan gini ya berarti. Ya kan gitu loh. Maksudnya itu tantangan kan. Akhirnya jadi belajar lagi, senang banget gitu kan. Aku show di MRT. Show di kolam renang GBK dengan Populo. Gitu di kolam renang yang belum pernah orang ini kita kiterin tuh. Kolam renang. Show di hutan. Iya, ada di hutan di mana? Di Senayan tuh ada kayak hutan. Dengan, dengan Wilson Willem kita bikin show di situ. Jalannya di hutan. Gitu. Jadi emang yang aneh-aneh aku iniin deh aku ditantangin yuk bikin gitu. Jadi ya pengalamannya lumayan sih. Jadi aku senang yang kayak gitu. MRT, LRT. Bahkan dulu yang show-nya vertikal dari atas gedung itu pernah. Ke bawah pernah. Pakai sling dong berarti. Pakai sling. Itu milih modelnya kan nggak semuanya berani. Nggak semua berani. Ya dipilih dulu. Kita dari awal udah bilang. Apalagi kalau cewek-cewek, maaf loh kan memang kalau cewek kan cenderung takut kan ya. Iya, tapi kita ada pelatihannya. Ya tetap aja. Iya, jadi turun ke rappelling itu kan? Pernah. Itu dulu zamannya Plaza Indonesia punya EX. Jadi ada dulu ada launching apa? Ini rambut deh, gel. Ya ampun. jadi banyak ininya banget, Mas. Tapi waktu itu kalau seandainya saya loh ya malas-malas kayak gitu mendingan apa nggak cari aja sih memang apa istilahnya tempat-tempat yang wajar gitu ya. Bukan, misalkan ya udahlah kita memang tentara atau poluan atau apa yang memang dia berani kita dandanin, tapi kan nggak semuanya bisa act ya. Benar. Gitu. Jadi emang banyak yang ya itu permintaan desainer juga. Ya itu, gue pengen bikin di sini. Yuk bikin di sini yuk gitu. Kayak kemarin tuh aku di trotoar.
di depan sini pas pandemi ini gitu loh. Oh, ini kemarin ini? Iya, kemarin bulan Desember ya gitu. Oh, tahun 2021 Iya, kemarin di ya? depannya Kuningan City, kita di trotoar jalan. Trotoar kan nggak rata. Di depannya Mall Kuningan City, nggak apa-apa ya aku sebut mall kan ya? Oh ya nggak apa-apa. Di depan itu kita fashion show dengan Ahmad Samsuri Muda. Abis itu kita show di atasnya di rooftop yang di parkiran dengan Dang Johyoji. Jalan turun gitu? Jalan di turun. rem itu? Iya, gitu. Jadi emang seneng aja gitu loh Mas, justru maksudnya, ini gue bikin apa lagi ya? Kita bikin di mana lagi ya gitu loh. Tadi kalau yang hutan, MRT ya sudah lah ya saya gitu. Tapi pas sudah rappelling itu saya udah nggak kepikir yang lebih ekstrim lagi, udah nggak ada Papa Edwan, udah semua lah kalau seperti itu. Gitu, jadi lucu. Ya senang aja sih Mas, gitu. Akhirnya kan, maksudnya dari dulu aku juga nggak pernah mikir bisa begini kan, Iya. gitu. Nggak kepikiran, tapi kan akhirnya ya aku senang, aku passion sekali sama pekerjaan ini gitu kan. Jadi dapat uang, jadi dapat duit. Mana pernah dulu kepikiran ibarat kata jadi di hotel terus gue bisa jalan-jalan ke luar negeri sekaligus show, Iya, ya benar. kan? Itu satu hal yang saya juga berpikir keuntungan kita menjalankan passion kita. Iya, enak banget gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya aku harus bekerja di belakang bekerja di belakang Iya, meja ya. meja akan bisa dapat itu tadi. Nggak tahu deh. Iya. Kayak betul. gimana? Kalau aku sekarang ibarat kata kayak nggak kerja aja, maksudnya ya sambil nih ntar meeting buat fashion show. Asik Happy. banget nih, happy gitu. Dan setiap saatnya harus semakin jago karena pengalamannya kan banyak kan. Iya, jam terbang sih Mas Iya, akhirnya kan. Iya, Gitu. benar. Nah, tapi pas akhirnya kemarin tuh ke luar negeri itu ya, lihat orang-orang di sana sempet ketemu nggak sama fashion choreographer lain, terus mereka lihat cara kerjanya, mereka di sana juga sama ya, ngangkat-ngangkat baju sendiri dan semuanya. Iya, mungkin kalau mereka di sana mereka kan punya tim juga Mas. Oh, mereka jadi kayak Papa Edwan di Di Indonesia sini, ya. iya. Kalau aku kan kalau di sini dari panitia terus sendiri ya. Tapi overall fashion di Indonesia ini sama kayak dunia magic ya. Magic itu kan ketinggalan karena kan ya memang Indonesia negara berkembang. Hal-hal yang sifatnya itu seni itu seperti sesuatu yang tersier. Iya. Ya dipenuhi dulu sandang pangan papan dulu. Tapi kan fashion ini punya satu tempat yang mungkin spesial karena fashion ada di bidang yang sandang pangan papan. Kan ada di sandangnya itu tadi. Iya. Kalau menurut Papa Irwan fashion di Indonesia dibandingkan di luar negeri itu seperti apa? Nggak kalah kok. Nggak kalah. Industri fashion Indonesia tuh bagus banget loh Mas. Oh ya? Bagus banget gitu, maksudnya secara nama, secara posisi kita di luar negeri pun juga banyak sekali di sana Indonesia yang berkibar namanya di luar gitu. Jadi ya buat aku membanggakan sih. Nggak ketinggalan kok kita gitu. Saya pikir tuh masih ya itu tadi dipandang sebelah mata atau apa? Enggak ya? Enggak. Kalau fashion Indonesia udah bagus di luar negeri. Gitu. Itu saya sesuatu perspektif yang ya selama ini saya tahu beberapa desainer Indonesia itu memang ke luar negeri seperti itu. Tapi artinya kalau Papa Edwan tadi sampaikan begitu, mungkin pemberitaannya kurang ya ke orang-orang awam seperti kami ini, sehingga ya kebanggaannya itu jadi mungkin berkurang. Sama kayak kemarin itu yang kita tuh sempat merasa bangga gitu pas yang ini kita nggak ngomongin desainer ya. Iya. Ada sekolah BINUS kalau nggak salah. Oke. Itu mengirimkan untuk Paris Fashion Week kemarin itu. Nah, udah 2 kali kata dia. Yang satu akhirnya kemarin itu virtual di tahun lalu. Iya. Nah, yang sekarang mereka berangkat. Nah, tapi sekarang berangkat pun ternyata mungkin ya sama teman-teman kita ya, Bapak ya. Ada kenalan saya yakin itu mungkin 3/4-nya juga Papa Edwan kenal semua di sana berangkat ke sana. Tapi akhirnya masyarakat ini memperoleh satu mungkin ini ya, satu miskomunikasi ya akhirnya yang terus loh ini kok apa namanya padahal fashion show kenapa kok bilangnya di Fashion Week seperti itu gitu. Tapi sempat dengar ya kemarin. Sempat dengar, sempat ramai juga kan. Ya, saya pun juga nggak berani komen. Karena kan ini teman-teman ya, Bapak ya. Cuman kan kalau di antara itu tadi, memang teman-teman pun ini jadi ngobrol-ngobrol juga tentang itu. Oh iya, ini benar-benar topik yang hot banget gitu loh. Karena kalau buat aku pada prinsipnya kan sebenarnya adalah niatnya teman-teman desainer sangat baik, sangat bagus untuk memperkenalkan produk kita. Cuman mungkin memang ada kesalahan, mungkin ada misleading atau apa dari pihak penyelenggara gitu. Jadi ya dan beritanya akhirnya digoreng sana sini gitu. Betul. Jadi ya begitu deh. Jadi makanya sampai viral sampai kayak begini gitu. Cuman basically sih aku bangga dengan
yang desainer Indonesia lakukan gitu. Maksudnya dengan kerja keras, dengan ini, karena memang banyak yang bagus-bagus gitu loh. Kayak Purana tuh bagus, Jang Jo Hyoji, Hari Halim, mereka kan berkibar ya gitu loh. Betul. Gitu. Cuman kayak ini karena pemberitaannya jadi sana sini, jadi ada kesalahan di pihak penyelenggara. Mungkin kalau saya kira sih kesalahannya tuh kesalahan di komunikasinya ya. Iya. Kesalahan di komunikasi. Dan kalau yang saya lihat, saya kenal nih sama orang-orang itu tadi. Kayak di sini kan ada, ya kalau Igun kan memang berangkat ke sana kan dia sebagai desainer juga. Ada Ruben Onsu dan sebagainya. Saya pikir mungkin mereka ini juga nggak nyadar ya. Sampai akhirnya beritanya terus jadi seperti ini karena mereka mungkin mendengarkan ya yang disampaikan oleh pemerintah. Pihak pemerintah ya, perwakilan Gcraft itu tadi bahwa oh ini pas bareng dengan Paris Fashion Week. Nah kan kalau dengar itu kan saya aja lihat ada baliho MS Glow. Jadi ada wajahnya si Raffi Ahmad sama Nagita di itu tuh Fatmawati. Paris Fashion Week seperti itu. Memang orang seakan-akan begitu ya. Tapi padahal memang ada tulisan in Paris Fashion Week gitu seperti itu. Kalau bahasa proposition bahasa Indonesia, in itu berarti kan di dalam kan. Tapi kan di dalam bisa diartikan banyak. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah ya, mau bagaimanapun kita ambil positifnya. Produk dan karya kita ada di sana. Ya mungkin next time ada bisa komunikasi yang pembelajarannya banyak sih Mas. Dengan kejadian ini harusnya pemerintah lebih aware, ya kan, lebih semoga maksudnya setelah ini benar-benar potensi-potensi dari Indonesia yang bagus bisa benar-benar bisa dikeluarkan di luar negeri gitu, maksudnya di negara lain ya, maksudnya bisa membawa desainer Indonesia yang kompeten, memang yang berkarya dengan di tempat yang benar-benar bergengsi ya, benar-benar diakuin keberadaannya gitu. Mungkin ya dengan ini jadi nanti ke depannya, kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, solusi aja sih, maksudnya kalau jadi ke depannya nih, oh ini belajarnya banyak loh nih gitu. Dari sini kan bisa ketahuan yang salah di mana. Yang bohong-bohong siapa dan di mana. Jadi kita belajarnya banyak. Jadi kalau aku sih mikirnya ya udah, nih buat banyak banget belajarannya, buat ke depannya pasti lebih bagus nih. Mungkin gitu. Seperti ini tuh jobnya Papa Edwan yang pertama itu di Fashion Cafe kali. Iya. Dari situ kalau misalkan Papa Edwan sekarang lihat kan, ih kok gitu. Tapi kan kalau nggak ada itu Papa. Iya. Hari ini nggak ada, iya. Betul nggak? Nggak ada keluar negeri ke Washington DC dan sebagainya. Mungkin memang harus dimulai dengan sesuatu yang diperdebatkan. Bener nggak? Bagus nggak? Atau apa seperti itu? Tapi ya apapun itu, ya udah kita udah start kan sekarang. Tapi menurut Papa Irwan, desainer Indonesia ini akankah memang bisa satu catwalk dan runway dengan desainernya Balenciaga dan sebagainya bisa. Di Paris Fashion Week kapan gitu nanti? Bisa, saya sih yakin bisa gitu. Banyak banget anak-anak muda nih yang sekarang desainer muda yang potensial gitu. Dan desain itu kayak misalnya kalau yang kemarin kan kayak Tex Saverio tuh udah loh. Oh ya? Udah, dia di Paris Fashion Week tuh benar-benar legit di Paris Fashion Week 2014 atau berapa gitu ya. 2014 aku lupa. Padahal kan dia itu pas naiknya di Indonesia tuh kan sekitar orang kenal dia itu 6 tahun yang lalu kan? Ya sekitar segitu ya. Dan sekarang pun masih berkarya dia. Masih. Gitu. Tex Saverio benar-benar berkarya di Paris Fashion Week gitu. Dia sudah di sana waktu itu. Dan sebenarnya kan kayak tahun ini ada ada Sean and Sheila sama apa sih satu lah jewelry gitu. Itu ikut di Paris Fashion Week, tapi memang mereka tidak ikut fashion show-nya. Tapi mereka ada di exhibition. Exhibition-nya. Gitu. Maksudnya itu kan udah langkah yang baik. Oh iya. Nah, yang jadinya ya yang disayangkan adalah pemberitaan ketutup gitu loh. Iya. Ketutup itu sih gitu. Gitu. Karena memang brand yang ke sana itu brand yang memang secara masa itu lebih besar kan. Maksudnya kan memang ya orang lebih kenal dengan ya brand-brand seperti Bensu, MS Glow gitu. Padahal sebenarnya mereka kan itu ya kayak semacam collab ya. Betul. Jadi bukannya ya kayak Bensu collab sama desainer A gitu. Menciptakan baju untuk geprek Bensunya gitu kan. Ya begitu lah. Tapi apapun itu tetap itu karya ya. Dan sudah sampai di sana ya semoga ini menjadi awal untuk sesuatu yang pasti akan lebih baik lagi di kedepannya. Semoga. Amin. Amin. Nah, Papa Edwan, apa yang pengen disampaikan, karena saya cuma berpikir bahwa ini yang nonton, ini ada the next Papa Edwan nanti. Orang-orang yang memang akhirnya bahkan mungkin lebih hebat. Karena kan mereka sekarang belajar di zaman yang lebih hebat lagi. Iya. Nah, apa yang pengen disampaikan? Ketakutan-ketakutan dulu waktu memulai karir ini, sesuatu yang kalau seandainya akan ketemu sama Papa Edwan
30 tahun yang lalu akan ngasih tahu apa untuk udah lu jangan sekolah apa atau bagaimana apa, coba tolong disampaikan kameranya di sini. Itu ya. Iya. Pokoknya kenali dulu passionmu. Oke. Kenali dirimu. Terus jangan ragu untuk mencoba. Oke. Gitu. Belajar dari kesalahan, jangan cepat putus asa karena kalau dipikir aku dulu putus asa, kalau dari dulu yang aku zamannya aku sempat yang tadi cerita itu ada yang orang yang nggak suka terus. Betul. Aku sempat memang misalnya 2 bulan aku tuh yang gue salah apa ya? Itu pengen berhenti. Nggak berhenti sih, tapi maksudnya emang ragu sendiri gitu loh, Mas. Orang gini, aku merasa gue nggak salah. Ya. Tapi ini kok ada orang yang nggak suka sama gue ya gitu. Jadi aku mau buat memulai pun buat buat berkarya pun waktu juga sempat drop lah istilahnya. Iya kan, maksudnya gila itu udah gitu, itu pun di awal karir lah, maksudnya masih belum ada 10 tahun mungkin ya, baru tahun keberapa gitu. Jadi mentalnya pun juga belum sekuat ini. Jadi emang sempat apa ya gitu. Tapi kalau waktu itu aku memutuskan gue stop deh, gue enggak deh, ngapain gue bekerja gini, gue sempat dimusuhin gitu kan, sama orang-orang yang nggak ini gitu. Ya aku lawan akhirnya gitu. Ya kalau gue nggak terus berkarya nanti gue nggak bisa membuktikan. Oh iya. Iya dong. Artinya kita mengiyakan pendapat mereka. Iya. Kita gitu. sama seperti setuju dan akhirnya ya sudah mereka benar. Terus kita dan akhirnya nggak ada aku di sini sekarang dong. Maksudnya aku pasti udah gue cari kerjaan lain deh. Betul. Gue balik lagi misalnya kerja hotel atau apa gitu. Tapi kan aku nggak gitu, maksudnya. Ya udah, emang misalnya pun gue waktu itu ada masalah, gue bangun lagi aja. Ya udah akhirnya terus bangun, ya udah kesini makin jadi banyak belajar kan. Gitu sih Mas. Amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Semoga bisa ditiru dan juga ditoladani oleh the next Papa Edwan di sini, the next fashion choreographer. Amin. Dan terima kasih sharingnya. Saya akhirnya mengerti semua dan banyak sekali insight tadi yang bisa mungkin berguna untuk profesi apapun ya. Iya. Papa Edwan terima kasih. Sama-sama Mas Denny. Semoga menginspirasi juga dan Papa Edwan jangan kapok ya nanti kalau saya mau jadi narasumber lagi untuk banyak yang ingin dibicarakan karena kayaknya ini masih kurang deh kayaknya. Kurang lama ya kita ngobrolnya ya. Sukses terus. Makasih Mas Sehat Denny, selalu, sama-sama. salam buat keluarga juga dan untuk kalian semua tetap saksikan mata dan telinga karena hanya di sini kalian mendapatkan banyak informasi di mana kalian merasa bahwa karir kalian mungkin tidak pada tempatnya. Sekolahnya apa dan kalian ternyata melakukan apa atau ingin berpindah karir, tunggu dulu. Tonton di sini akan banyak orang-orang yang sukses yang akan menginspirasi. Tetap saksikan podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer because this is your tools to feed your soul. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Thank you Mas Denny.